kurang lebih seperti itu. Dari yang seperti yang Oke sudah teman-teman, kali ini saya di bertamu utarakan kantornya oleh Om Benny. Om Benny. Oke, jadi Jadi yang ini kalian juga lihat tuh di meja FPV, ini drone FPV ada beberapa Gede ya drone-nya. jenis drone. Hari ini kita 7 inch Om. Kalau di drone ya. Yoi. Oke, ada beberapa drone nih. Jadi ini ada drone punya Om Benny di aerial, drone aerial. Di sini ada yang drone jenisnya FPV yang pakai Google, dari yang digital, ini analog. Nah, hari ini kita akan ngobrol itu Om Ben. Kita mulai dari aerial ya, aerial drone aerial kamera. Nah, ada yang versi lama, ini kecil ya ukurannya, berapa jadul pokoknya. Nanti teman-teman bisa cek ya, kayak gini namanya. Ini brand DJI, ini nggak di endorse ya karena DJI nggak pernah endorse. DJI Spark, jenisnya DJI Spark, tapi ini 2 aksis, udah gimbal 1080 lah resolusinya tuh. Dan ini yang generasi terbarunya ya. Iya. Generasi terbarunya sama kakaknya yang Mini 4. Dan Xiang DJI. Remote Om Ben, perbedaan yang DJI Spark. Oh ini Iya. nih. Ini Kontrolnya remote-nya begitu ya. Yang dulu-dulu nih, yang generasi awal kayak gini untuk drone-drone yang portable. Monitornya itu kalau video di aplikasi berarti ya. Oh iya, ini di navigasinya pakai HP ya. Oh Dulu iya, pasang iya, HP iya. di sini. Ini juga sama, pasang HP, tapi ada juga yang udah RC Plus bilangnya itu kalau dulu. Jadi monitornya sudah include di remote-nya ya, nempel di remote-nya. Oke. Itu juga yang ini. Itu pakai aplikasi biasanya Om. Yoi, aplikasi apa namanya? Beda-beda, tiap generasi beda-beda. Kayak ini mungkin masih DJI Go ya. Iya, iya. Ini DJI Fly. Oh. Nah, kalau yang ini beda nih, nggak tahu. Om mau yang bisa jelasin. Iya, jadi oke, gitu ya teman-teman ya. Kenapa aerial, drone aerial, aerial itu apa ya, udara ya? Iya, aerial udara. Udara. Ya, drone itu benda terbang, ada yang sebagainya. Nah, itu tadi Om Ben sudah review karena beliau lebih expert di bidang aerial. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja buat teman-teman yang lagi semangat belajar kamera video ya, teman-teman SMK yang jurusan DKP, film, broadcasting. Itu saya lihat tuh di sosmed Om Ben banyak loh sekarang potensi muda tuh, Gen Z ya. Nah, di sebelah sini ada beberapa drone, sama ya jenisnya drone. Kalau yang saya apa tuh quadcopter katanya, 4 baling ya, ya Om beneran. Iya, iya. Di sini juga Om Ben itu ke koleksi juga FPV. Nah, ini ada kita sebutnya apa, Google. Iya. Google analog nih. Di masyarakat umum ada nyebutnya PR. Google. Ya, jadi izinkan saya ngobrol sedikit ya. Jadi di FPV itu kontrolnya tetap remote-nya beda. Terus kalau yang aerial itu kan ke transmit ke ini ya, ke layar aplikasi yang di handphone. Iya, betul. Misalkan ini video nih, bener nggak Om? Ini ketangkep nih, ngerekam terus ada di aplikasi handphone. Nah, di sini ya kontrol monitoringnya. Iya, betul. Kontrolnya ada di sini. Iya. Ya kontrol pesawatnya, ya kontrol videonya. Nah, jadi aerial yang jenis-jenis ini yang foto video bisa ya ini ya? Iya. Buat motret ya? Buat motret bisa, buat Motret. video bisa. Tapi khusus yang kecil-kecil begini, ini drone-nya sangat portable ya. Jadi kepentingannya beda dengan kepentingan drone untuk filming gitu ya, film-film layar lebar. Kalau ini kepentingannya lebih untuk kayak bikin konten-konten buat sosial media. Video Iya. konten. Aspek rasio SD ya? HD. HD aspek rasio. Kalau yang resolusinya HD. Mini 3 itu bisa sampai berapa?
Ini 4K 30 frame per second. Nah, tapi generasi terbarunya yang Mini 4 itu bisa 4K 60 sampai 120 frame per second. Cukup ya buat feed ya, nggak burik-burik amat ya kayak. Ya, udah beda. Sebenarnya sih secara ini teknologi kameranya sama, cuma ini di limit gitu aja sih. Oh iya iya. Tapi ini dengan versi yang pro-nya ya. Ini versi basic, ada lagi yang pro gitu. Yang pro itu sama kameranya dengan ini, cuma yang ini di limit. Di limit ya. Terus nah di sebelah ini ada beberapa juga nih, banyak banget. Kita mau dari remote RC ya, nyebut itu apa ya RC? Ya, remote control. Remote control. Kalau ini saya punya ini remote control, beda sistem ya sama yang DJI. Kalau yang ini jenisnya buat drone FPV. FPV itu first Person view. ini remote ini all in. Maksudnya bisa nerbangin banyak drone. Ya. Bedanya kalau yang ini kan ini aja ya Om ya. Ya, betul. Kalau yang apa ini Mini 3 mereknya. Ya. Ini harus remote itu. Kalau yang ini bisa 1, 2, 3, 4 bahkan lebih 5 Ya. gitu. Tentu sistemnya dalam artian ini bisa di custom, dirakit, di place firmware-nya, diprogram secara mandiri lah. Kalau yang ini kan pabrikan ya Om ya. Ya, ya. Walaupun ada juga programmingnya, ada kan? Ada? Kalau nggak salah. Ada. Buat flash Gitu. Jadi ini disebutnya drone FPV. Perbedaannya? Kamu ambil HP. Oke. Perbedaannya itu ya, ada beberapa. Satu FPV, terus mesti pakai Google. Oke, Google. Google ini Google ya, kacamata Google. Jadi si videonya itu live view-nya itu ke sini, ke transmit. Ditransmisikan ke sini. Ya kan? Jadi ini nanti videonya muncul di sini. Ini dinyalain sebagainya. Sistemnya kurang lebih seperti itu. Terus perbedaan lainnya, ini kan ini ya ada beberapa, dari mulai yang terkecil di FPV, drone FPV ini 75 inch Ukurannya ya. ukurannya. Ini ukuran baling-baling, ini segenggam tangan. Dan ada yang lebih kecil lagi nih. Iya. Yang 65. Ini foto nggak bisa, dia tetap video ya, video. Terus kita bisa rekam by ini DVR, namanya DVR, direkam live-nya HD. Yang ini 1080 resolusinya ya, sekecil ini ya. Ada ducted, terus ini kan 75, ini 65 perbedaannya ini. Nah ini juga sebenarnya rekomen buat anak-anak sebenarnya mah, latihan ya, Ya, hobi. Selain apa, simulator ya Om, simulator ini bisa. Terus ini karena mungkin orang ini beda-beda ya, yang mulai terjun ke FPV. Ada yang dia suka lewat simulator dulu, ya atau ada yang langsung pingin drone-nya gitu, tapi juga nggak mau rugi. Nah, Iya, maka iya. solusinya adalah beli yang kecil-kecil aja dulu, karena semua betul. semua mode yang bisa dilakukan oleh drone ini itu juga bisa dilakukan oleh drone kecil itu, tapi dengan kekuatan yang lebih kecil ketimbang Iya. power ininya ya, power ngangkatnya itu. 3 inch, ada pelindungnya, jadi ini safety ya, keamanan aja. Nah, kalau teman-teman lihat seliweran tuh banyak kan konten sekarang di Facebook, IG, terbang sana sini. Saya yakin adik-adik atau teman-teman yang lagi belajar itu pasti tertarik pertama dari tontonan ya, sosmed atau macam-macam ya. Nah ini jadi bisa bawa action cam apapun, resolusinya bisa di custom dari yang 4K dan sebagainya, kamera-kamera yang lebih proporsional, yang nggak burik-burik amat kalau kata saya gitu ya. Ini sistemnya analog. Analog itu
gambar ya, dari kualitas gambar sebenarnya mah gambar, terus transmisinya ada analog ada digital. Hmm. Ini Ya mungkin gambaran sederhananya sih kayak kita lihat TV tabung kan sebenarnya. nah itu Gambar di TV tabung versus gambar di TV LCD yang sudah pakai TV digital itu kan jauh kan. iya iya iya. Nah, yang satu masih ada kayak sejelas apapun dia masih ada kayak semut-semutnya gitu. Nah. Kemudian sewaktu-waktu hilang sinyal itu kayak ada gurat-gurat apa gitu. Nah, kalau digital itu enggak dia. Enggak. Clear. Kayak kita ngelihat gambar di HP kita. Nah ini juga semua digital ya, digital juga ya. Analog. Nah ini dua drone ini kalau nggak salah saya lihat ya tuh nggak ada kresek-kreseknya. Ya, Gitu hasil. tapi terbatas video. oleh sinyal juga. Nah gitu ya. Dia bisa patah-patah ketika sinyalnya apa level sinyalnya berkurang atau bahkan hilang gitu ya, bisa kresek-kresek tapi di videonya enggak. Oh iya. Nah, Iya. di video yang sudah direkamnya itu enggak kresek-kresek, cuma di apa namanya di Google-nya atau di navigasinya aja. Nah kemudian yang ini 5 inch. Nah, 5 inch ini perbedaannya apa ya? Ukurannya kan lebih gede ini ya. 5 inch. Ini ada kayak donat-donatnya ya. Pelindung. Nah ini 5 in. Harusnya ada 3 lagi nih, baling-balingnya atau propeller. Jadi perbedaannya ukuran baling-baling. Nah ini lebih kecil, ini lebih lebar. Itu yang dimaksud 3 inch, 5 inch. Kalau yang ini saya lihat di teman-teman penghobi itu banyak dipakai untuk dokumentasi ya, misalkan event musik. Ya kenapa ada pelindungnya? Ya tentunya yang profesional ya, tentu ada yang apa regulasi dan sebagainya. Kalau yang ini sebenarnya freestyle. Drone freestyle itu ya di anak saya analogikan gini Om, skateboard. Iya. Ada freestyle-nya. Kalau sepeda juga bener ya? Ya, di BMX juga ada BMX racing, ada BMX freestyle. Nah Om Ben ini juga salah satu penghobi BMX. Ya, dia juga sering mendokumentasikan hobi ya. Hobi doang. Mendokumentasikan. Yang serius kayak atlet ya. Kebetulan saya pertama ketemu tuh di event BMX ya. Iya, dulu. Saya lagi main ini nih, main FPV, disuruh dokumentasi. Om Ben jadi fotografernya. Motoin tuh moto. Itu termasuk olahraga sport berarti ya. Sport ekstrim nggak Om? Extreme sport. Waktu itu teh yang jatuh-jatuh ke apa itu? Balon tuh namanya? Airbag. Airbag. Oh iya. Itu pertama saya ketemu dengan Om Benny ini. 5 inch ya. Freestyle ya. Kalau di skateboard ada apa ollie. Kalau di BMX apa freestyle tuh contoh triknya? Triknya Iya ya. mungkin yang sering dilakukan oleh drone yang juga biasa dilakukan oleh BMX itu pertama ada backflip. Nah ini ya itu ya analoginya, jadi ini freestyle, Ada jadi backflip, backflip dan kemudian sebagainya. ada 360. Kalau kalian simak di internet, di sosmed, ini apa nih footage drone tuh pusing. Berarti itu jenisnya drone freestyle. Oke. Tuh. Terus satu lagi, ini ada yang lebih gede. Ini bawa kamera. Ini baru banget Om saya bangun build. Jadi kalau FPV itu kayak otomotif, hobi motor. Kita buat misalkan buat drag race, buat racing. Contohnya analoginya seperti itu teman-teman. Ini 7 inch, agak gede. Kalau yang tadi 5 inch, ini ya Om ya. Itu. Dan ini perbandingannya dengan yang 75. Tuh. Yang 75 mm. Ini tangan saya tuh dada-dada tuh kalian. Nah ini bawa kamera mirrorless Sony. Nggak mau trade sih, ini lebih ke merekam video aja. Misalkan keperluannya untuk landscape, apa ya landscape? Cari pemandangan, terbang di sawah, gunung, ya untuk merekam dengan view yang berbeda gitu. Nah ini bentukan seperti ini, ukurannya kalau kita lihat
dari baling-baling ini agak gede. Jadi ceritanya ini saya baru beberapa minggu Om rakit ini. Oh, oke oke. Nah itu teman-teman, jadi perbedaannya kalau drone FPV itu ada yang bisa dirakit sendiri, kalau ini pabrikan. Ya Om ya, Ya, ini pabrikan nih. istilahnya siap terbang. Beli, lihat tutorialnya, terbang gitu. Ini lebih ribet sebenarnya, lebih ribet. Karena semua komponennya dibeli secara terpisah ya, Iya terpisah. dan harus dirakit dulu agar bisa dimainkan. Ya walaupun ada yang sudah siap jadi, misalkan beberapa temen yang dari penghobi aerial, tinggal adaptasi sistem aja pengoperasiannya dari remote sistem. Terus baterainya terpisah, beda banget. Seperti ini lipo jenisnya, terus ada juga Lipo Cikarang ya. oh iya lipo Cikarang. Ini kalau yang ini baterainya. Coba kita sandingkan tadi. Ini baterai lipo. Ada kabel-kabelnya gini guys. Secara dimensi ya hampir sama ya. Hampir sama. Beratnya beda. Beda. Nah jadi kalau FPV itu ini di sini ya, dicolokinnya ada kabelnya. Walaupun ada beberapa yang sudah DJI juga ada yang FPV ya. Jadi ini bisa gitu. Cuman yang solusi tengahnya itu sudah include dan siap terbang. Ya. Contoh misalkan DJI Avata ya. Hmm. DJI FPV yang 5 inch itu, cuman saya nggak punya itu ya, lumayan mahal Om. Cuman kalau di FPV juga ini sudah pakai produk DJI Om kalau video. Oh oke. O3 itu ya. Ya ini pakai O3 custom, secara apa ya, kameranya ini sudah DJI, cuman bentukan drone-nya ini FPV, bisa dirakit, kurang lebih seperti itu. Nah keperluannya kalau ini saya tuh untuk gunain mendokumentasikan apa? Ada teman request punya mobil sport mau dikejar pakai drone FPV. Mungkin manuvernya karena lebih still atau stabil yang ini kan ya. Iya. Ya diem gitu kan. Ini ngejar. Ya makanya tergolong drone race, mungkin dari speednya ya Om ya. Ya dari speed. Dari speed ada perbedaan dengan yang ini. Itu sih perbedaannya teman-teman. Remote ini bisa terkonek ke sini, bisa disetting. Itu perbedaannya FPV. Kalau resolusi aerial inspired. Ya kalau Inspire yang kayak sayap gitu tuh. Yang ngeri lah bentuknya. Ngeri lah ya. Lihat aja di sini. Nah itu. Jadi tadi tidak ada Inspire Avata, nanti lah. Ini yang ada aja di sini. Nah itu teman-teman ya, jadi kita akan mengulas ini contoh-contohnya. Hobi ada yang dipergunakan untuk sebuah profesi juga ya Om ya. Misalkan dokumentasi event. Kalau yang ini juga bisa broadcast sebenarnya. Oh ini belum bisa. Belum bisa. Oh, iya. Tapi kalau ada yang seri yang lebih tingginya itu bisa pakai Smart RC. Smart RC itu bisa connect ke LCD pakai HDMI. Jadi bisa bukan live stream ya, semacam live stream gitu. Cuma kita main
drone-nya harus dekat dengan TV-nya karena terbatas oleh kabel. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang seperti yang sudah diutarakan oleh Om Benny. Jadi ini juga FPV, drone FPV. Gede ya drone-nya ya. 7 inch Om. Kalau di akhirnya menyalurkan hobi ke sini ini juga sama. Ya, pintu masuknya orang-orang mulai suka drone ini ada banyak kalau sekarang ya. Jadi pertama ya mungkin lihat konten dari media sosial pertama tuh, kemudian dia cari tahu nih diambilnya pakai apa, akhirnya ketemu drone. Yang kedua juga bisa dari game, sama seperti orang yang suka main PS kemudian dia main Tamiya gitu ya. Dan yang ketiga juga sekarang pasar. Itu pasar Cina banyak masuk ke Indonesia ya, dan harga drone itu sudah tidak semahal awal-awal ada drone di Indonesia atau waktu masih zaman helicam. Helikopter itu yang ditempelin di kamera. Seperti yang digunakan pada bukan iklan, stasiun ID-nya RCTI ya, yang tadi dibilang mau di iya benar. Itu Om, stasiun ID-nya RCTI ya, yang RCTI. Iya. Oke, yang kayak gini ya. Nah itu dia masih pakai helicam dan itu harganya mahal ya. Dan juga itu nggak ada yang berbaterai, ada yang pakai aftur ya teman-teman. Kalau sekarang beda, semuanya udah murah dan algoritma di online shop itu udah bisa ngebaca ini umur berapa dan biasa rata-rata sukanya apa, sehingga iklan-iklan drone itu juga turut muncul di beranda online aplikasi online shopping. Nah gitu. Seharga handphone bener nggak Om? Ada? Ya ada, bahkan ada yang kalau normal ya, kalau yang normal kayaknya kisaran 3 juta ke atas ya, 3 juta sampai 10 jutaan gitu yang bagus, standar ya, buat konten gitu atau bikin film sederhana lah gitu ya. Tapi kalau yang untuk mainan ya itu yang di bawah 1 juta tuh, yang bahkan yang termurah saya lihat bisa connect ke HP, dikontrol dari HP, kemudian bisa video juga, itu harga 300 ribuan ada. Ada. Iya. Jadi udah luar biasa sekarang. Itulah kenapa mungkin faktor-faktor yang menyebabkan drone ini kemudian banyak digandrungi gitu. Usia-usia itu mulai tertarik dengan hobi-hobi yang sedang berkembang. Nah itu kalau dilihat dari unsur hobi, kenapa semua orang itu kadang ada yang mengoperasikan drone ya hobi, beberapa hobi dan sebagainya. Nah mengenai ini juga pengaruh tayangan TV dan sebagainya, dan sekarang tuh ya karena itu fenomenanya baru beberapa tahun ke belakang ini terjadinya. Iya. Sebelumnya itu sinetron aja gitu, konsennya lebih ke dramanya gitu. Tapi sekarang ini iklan mulai berani mengintervensi isi sinetron gitu. Jadi di tengah scene sinetron itu ada scene tertentu yang di situ masuk produk-produk iklannya iya benar. Kalau dulu tuh nggak kayak gitu. Kalau dulu lebih ke sinetron tetap jalan, kemudian nanti dia resolusinya agak mengecil dikit, di sampingnya tuh, di samping dan bagian bawahnya tuh akan ada iklan, misalnya iklan kopi gitu. Atau dia nanti kayak running text gitu, muncul dari pinggir terus balik lagi gitu. Ya kemarin saya lihat tuh ada kayaknya ada itu diambil pakai drone. Dari drama dulu nangis-nangis biasa ala-ala sinetron gitu. Tiba-tiba jalan keluar pakai mobil, paling banyak itu Om. Pakai mobil terus di shoot mobilnya, tiba-tiba billboard di perempatan ada iklan apa gitu. Langsung udah lazim gitu ya, ada video udara dan sekarang jadi lazim kan? Lazim ya. Tapi tetap menarik sih sebenarnya untuk dipelajari, kenapa ya kok dia nyisipin iklan di situ gitu. Apakah di jeda pariwara udah nggak ada lagi ruang untuk iklan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di pariwara itu ya juga iklan yang tadi ada di dalam sinetron itu juga masuk lagi ke iklan gitu. Berarti double dia iklannya. Itu di
pembuatannya Om, produksi berarti ada kameramen yang terampil di bidang ini ya Om ya? Ya kan Mesti kita cari tahu lagi ya. Iya. Kayaknya sih begitu salah satunya ya. Iya. Tapi kayak misalnya nge-shoot dari atas gitu pakai drone, kemudian ngeliatin ke satu billboard, di situ ada iklannya, kayaknya agak kurang mungkin juga si billboard itu pakai green screen gitu. Iya. Pastinya pakai image tracking gitu. Iya. Karena Karena ya kalau saya bilang tren muncul beberapa sekolah gitu kan di tingkat menengah itu kayak ada jurusan DKP, terus broadcasting, TV dan broadcasting, terus jurusan produksi film atau film, sempat membimbing siswa di jurusan film. Ternyata itu alatnya ada, disediakan perlombaan. Kalau saya bilang perlombaan, jadi boleh submit gitu film pendek, ada tematiknya Om. Dulu itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ternyata itu pesertanya Om ada SMP, SMA, SMK, universitas, kampus tertentu, terus ada production house yang lebih proper ya, ahli ya. Iya. Tarung bebas dong. Iya kayak gitu, kayak tarung bebas. Lawannya nggak sederajat tuh. Iya. Ada beberapa di konten-konten tertentu banyak yang berseragam misalkan putih abu, udah bikin konten terus untuk bangun drone. Nah tujuannya juga di obrolan ini mengedukasi adik-adik ini, Om Ben. Nah kita hadirkan narasumber Om Benny sebagai dosen di bidang perfilman, tentunya dia punya lisensi di bidang drone. Om Benny ini beliau kan dosen, terus mahasiswanya perfilman, figur untuk mahasiswanya ya harus disebut seperti itu. Om Ben, mengenai keterampilan tambahan mengoperasikan kamera udara dengan drone, ternyata jadi peluang juga ya. Sebenarnya kayak pas tangkap tuh di bidang jurnalistik, bahkan film juga ya, secara film, industri film sangat relate gitu. Keterampilan baru yang bisa menjadi peluang pekerjaan baru. Nah adik-adik atau teman-teman juga kalau yang sangat tertarik animonya itu bisa menjadi skill baru. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan teh Om, ada nggak lisensi tertentu untuk kamera drone atau drone-nya sendiri, ada nggak? Oke, mungkin ini mengenai legalitas yang dibutuhkan untuk menerbangkan drone. Ada apa nggak tuh legalitas atau SIM-nya begitu ya? SIM. Ada ya teman-teman. Jadi sama seperti kita mengendarai kendaraan ya. Ini juga si drone ini juga dianggap sebagai kendaraan oleh pemerintah ya, terutama oleh perhubungan udara. Ini dianggap sebagai kendaraan tanpa awak, Tapi meskipun tanpa awak, pengendalinya itu juga harus punya SIM, gitu loh. Nah, SIM ini dinamakan sebagai lisensi, gitulah ya. Lisensi. Ya kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya kebetulan bawa. Nah, dia tidak berbentuk kartu. Sementara ini tidak berbentuk kartu. Dari kabar yang saya terima masih berbentuk kertas seperti ini. Jadi di sini sertifikat remote pilot ya. Kedepannya katanya akan menjadi lisensi, jadi berbentuk kartu begitu. Nah ini, tapi untuk mendapatkan ini kita harus mengikuti program sertifikasi dulu. Nah di sertifikasi ini teman-teman tidak akan ditanya soal video atau mapping, enggak. Jadi di lisensi di program sertifikasi ini teman-teman akan lebih banyak mempelajari tentang keselamatan penerbangan. Habis itu nanti ada praktiknya juga. Praktiknya dasar banget, maju mundur, naik turun, begitu, manuver sama sini. Kemudian flight checklist ya, pre-flight, post-flight dan lain-lain. Nanti ada ujian teorinya. Begitu kita lulus, kita dapat sertifikat. Sertifikat itulah yang akan digunakan sebagai syarat utama untuk mendapatkan sertifikat remote pilot ini. Nah, sama kayak sama seperti mobil ya, ada BPKB, ada STNK.
Nah, ketika kita beli kita punya BPKB, tapi kita belum punya STNK. Nah, sehingga drone ini juga bisa didaftarkan ke Kemenhub untuk kita mendapatkan STNK-nya gitu lah. Semacam STNK-nya, bukan STNK. Nah, tapi ini artinya drone ini nanti akan terregistrasi di Kemenhub. Jadi berarti usianya mirip 17 itu kayak KTP ya? Iya. Syarat mendapatkan SIM motor, Iya. mobil 17 tahun ya. Nah kebetulan Om Ben, jadi di siswa bimbingan saya karena saya juga baca-baca dikit info tentang regulasi itu, yang mengoperasikan, mungkin ada siswa yang belajar syaratnya 17 tahun, berarti kelas 2. Om Benny, jadi saya tuh membimbing siswa ya di kompetensi film. Trennya sekarang tuh beberapa sekolah membuka kompetensi itu. Terus ya ikut lomba. Nah ada yang saya mau tanyain ini tentang kamera drone ini kan selalu muncul di film indie ya, film pendek. Kalau saya tuh membimbing siswa ya di kompetensi film. Trennya sekarang tuh beberapa sekolah membuka kompetensi itu. Terus ya ikut lomba FKLS 2N atau tadi yang diceritain. Nah ada yang saya mau tanyain ini tentang kamera drone ini kan selalu muncul di film indie ya, film pendek. Kalau di peserta didik saya itu karena kejarannya untuk lomba ya, lomba. Om Benny, saya tuh mau nanyain itu. Jadi Om Benny kan ngajar mahasiswa ya, ngajar mahasiswa perfilman di mata kuliah yang berhubungan dengan film ya. Karena sekarang tuh udah jadi lumrah ya bidang itu, sehingga ada sekolah menengahnya gitu kan dan sebagainya. Kan kalau saya lihat tuh tayangan drone itu sebentar banget ya gitu. Sebenarnya di unsur perfilmannya itu sebagai apa gitu. Oke. Iya. Mungkin saya batasi dulu ya ini obrolannya dalam skop film ya. Iya. Karena ada fungsi apa namanya penggunaan drone di dalam film begitu, ada juga yang di videografi. Iya. Oke. Dan mungkin saya akan bahas dari karya-karya teman-teman mahasiswa, ya, karya-karya film teman-teman mahasiswa yang menggunakan footage drone di situ ya. Mudah-mudahan ini bisa merefleksikan film-film lainnya di luar sana ya, khususnya film-film Indonesia. Jadi memang sejauh ini footage drone itu atau video-video drone ada di dalam sebuah film itu, hampir di setiap film sih sebenarnya, itu keberadaannya hanya sebagai elemen artistik. Artistik ya. Hanya sebagai pemanis lah begitu ya, pemanis. Kadang-kadang juga digunakan sebagai pendramatisir gitu, ya penguat dramatik gitu doang sih sejauh ini. Belum ada drone itu yang memang difungsikan di karya teman-teman ya, di karya teman-teman mahasiswa. Nah, belum ada drone itu yang benar-benar digunakan untuk narasi gitu ya. Jadi kalau untuk narasi sampai sejauh ini memang masih didominasi oleh kamera darat, karena direktornya juga ngedirect buat syuting di darat gitu. Sehingga keberadaan drone itu, footage drone itu hanya pemanis saja gitu. Pemanis ya. Atau transisi, bisa transisi ya kadang perpindahan dari satu scene yang satu scene ke scene yang lainnya yang menandai babak baru menandai babak baru di dalam cerita film itu ditandai dengan footage drone dulu gitu. Ada yang seperti itu, tapi lagi-lagi ini fungsinya dia bukan keberadaan footage itu bukan
apa ya, bukan scene utama gitu loh, Iya. bukan shoot utama, bukan narasi utama. Jadi lagi-lagi memang pemanis aja gitu loh. Iya. Tapi yang namanya pemanis ya bukan berarti nggak membuat film nggak ada artinya, justru filmnya jadi manis gitu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau bahasa saya tuh trennya ya, musimnya itu kan muncul ya, ada beberapa film layar lebar ya, Iya. yang memang ada kamera drone-nya gitu kan. Terus kalau yang paling dekat dengan masyarakat tiap hari sinema elektronik atau sinetron gitu. Iya, Mungkin yang lebih apa, jadi di masyarakat itu jadi lumrah. iya, Gitu. iya sih, iya. Iya. Cuman yang ditangkap oleh mata kan sebentar-sebentar. Iya, kan. betul. Berbeda betul. dengan kamera yang darat. Om Benny, saya tuh mau nanyain itu. Jadi Om Benny kan ngajar mahasiswa ya, ngajar mahasiswa perfilman di mata kuliah yang berhubungan dengan film ya. Karena sekarang tuh udah jadi lumrah ya bidang itu, sehingga ada sekolah menengahnya gitu kan. Iya. Dan sebagainya. Kan kalau saya lihat tuh tayangan drone tuh sebentar banget ya, gitu. Sebenarnya di unsur perfilmannya itu sebagai apa? Gitu. Oke. Iya. Mungkin saya batasi dulu ya ini obrolannya dalam skop film ya, Iya. karena ada fungsi apa namanya, penggunaan drone di dalam film gitu, ada Iya. juga yang di videografi gitu. Iya. Oke, dan mungkin saya akan bahas dari karya-karya teman-teman mahasiswa, Iya. karya-karya film teman-teman mahasiswa. Iya. Yang menggunakan footage drone di situ ya. Mudah-mudahan ini bisa merefleksikan film-film lainnya di luar sana ya, khususnya film-film Indonesia. Jadi memang sejauh ini footage drone itu atau video-video drone ada di dalam sebuah film itu, hampir di setiap film sih sebenarnya, itu keberadaannya hanya sebagai elemen artistik. Elemen artistik ya. Iya. Hanya sebagai pemanis lah begitu ya, Iya, iya. pemanis. Kadang-kadang juga digunakan sebagai apa ya, pendramatisir gitu, ya Pak, penguat dramatik gitu doang sih sejauh ini. Belum ada drone itu yang memang difungsikan di karya teman-teman ya, di karya teman-teman mahasiswa. Nah, belum ada drone itu yang benar-benar digunakan untuk narasi gitu ya. Jadi kalau untuk narasi sampai sejauh ini memang masih didominasi oleh kamera darat, karena direktornya juga ngedirect buat syuting di darat gitu. Sehingga keberadaan drone itu, footage drone itu hanya pemanis saja gitu loh. Manis ya. Atau transisi, bisa transisi ke perpindahan. Transisi ya kadang perpindahan Ya, dari ya. satu scene yang satu scene ke scene yang lainnya yang menandai babak baru, Iya, iya. menandai babak baru di dalam cerita film itu ditandai dengan footage drone dulu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ini fungsinya dia bukan keberadaan footage itu bukan apa ya, bukan scene utama gitu loh. Iya. Bukan shoot utama, bukan narasi utama. Jadi lagi-lagi memang pemanis aja gitu loh. Iya. Tapi yang namanya pemanis ya bukan berarti nggak membuat film nggak ada artinya, justru filmnya jadi manis gitu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau bahasa saya tuh trennya ya, musimnya itu kan muncul ya, ada beberapa film layar lebar ya, Iya. yang memang ada kamera drone-nya gitu kan. Terus kalau yang paling dekat dengan masyarakat tiap hari sinema elektronik atau sinetron gitu. Iya, Mungkin yang lebih apa, jadi di masyarakat itu jadi lumrah. iya sih, iya. Ya, cuman yang ditangkap oleh mata kan sebentar-sebentar. Iya, kan. betul. Berbeda dengan kamera yang darat. Untuk film-film yang ada scene di mana sebelum scene itu dimulai kita memerlukan apa ya, establishing gitu, Iya. establishing suasana umum gitu ya. Ingin memperlihatkan kemegahan gitu, ya mungkin butuh drone di sini. Boleh ya, gitu. boleh, bisa sesuai kebutuhan. Jadi nggak wajib gitu loh. Iya, iya.
Tapi sebenarnya justru itu yang menarik ya, karena apa namanya, belum ada drone yang difungsikan sebagai narasi gitu ya. Narasi utama karena Iya. sejauh ini semua shoot itu diambil di darat. Nah, karena itu narasi utamanya ada di kamera darat. Nah, drone ini punya peluang besar sebenarnya untuk apa namanya, dieksplor. Iya. Di mana kita bisa apa ya, memanfaatkan drone ini untuk bikin narasi sebagai gambar yang memberikan narasi utama gitu. Jadi bukan lagi kamera darat. Cuma nggak tahu apa, perlu dieksplor. Iya. Clue-nya narasi ya. Narasi. Jadi bukan lagi pemanis. Iya, iya. Tapi dia narasi utama. Di Miss and Scene itu dari mulai nulis naskah, breakdown, itu kesepakatan bersama ya. Iya. Termasuk pemilihan genre filmnya gitu kan. Iya. Penting atau enggaknya ada footage diambil dengan kamera udara. Iya. Tapi kalau di jurnalistik sih udah ada. Di jurnalistik itu kayak kalau misalnya liputan kebencanaan ya tuh teman-teman. Kalau di liputan kebencanaan itu rata-rata pakai drone aerial, itu mereka nge-shoot suasana pasca bencana, ya. Dan di situ ketika bencana itu luas areanya itu hanya drone yang bisa memperlihatkan bagaimana kondisinya, sehingga dalam waktu beberapa menit berita itu berlangsung yang dilihatin cuma gambar udara aja. Nah itu narasi utama. Tapi kan dokumentasi ya. Dokumentasinya itu justru menjadi narasi utamanya. Iya, iya. Tapi kan itu jurnalistik. Jurnalistiknya kalau teman-teman lihat mah kayak di berita ya. Iya. Liputan. Bukan film ya. Iya, iya. Dokumentasi ya, Om. Ketika nanti dia berubah jadi film, dimanfaatkan sebagai bagian dari film, ya tetap nanti narasi utamanya ya darat lagi gitu. Iya, iya. Ya berarti teman-teman di DKP jurusan kompetensi film SMA SMK itu ya, opsinya kalau menekuni bidang kamera udara ini opsinya banyak ya, bisa terjun di industri film atau jurnalistik ya. Iya bisa. Jadi di film bisa, di televisi bisa jelas. Kameramennya kan DOP ya, divisi op itu masuk ke situ nggak kalau Departemen of Fotografi masuk sana nggak? Kameramen udara tuh. Ya kalau kamera udara ya kerjanya kameramen juga, cuma dia menggunakan perangkat khusus gitu. Ya sama seperti kameramen biasa begitu. Cuma kali ini dia mengoperasikan perangkat yang kerjanya double gitu. Ya navigasi ya fotografi gitu. Iya. Ya navigasi ya videografi. Tuh. Nah, sama juga mau dia bertugas di bawah air juga sama juga gitu. Iya, makanya saya pernah nyoba nih yang ini ternyata ada gridnya, terus shutter speed, ISO ada ya di ada ya. Iya, mungkin Om Irwan tuh lebih bisa menjelaskan karena kan lebih banyak yang main ini ya mengoperasikan FPV. Jadi ada grid, ada ISO-nya sama kayak kamera yang mirrorless lah atau DSLR itu bisa diatur ISO-nya manual. Iya betul. Atau auto ya Om Ben? Iya ada auto, ada manual. Iya bener, berarti kepentingan kamera udara untuk dokumentasi ya. Iya. Kayak tadi yang ya makanya itu dibilang kerjanya double karena ia bertugas sebagai fotografi bertugas sebagai navigator juga jadi bertugas dalam satu waktu gitu. Iya, jadi dua ya yang harus kalau teman-teman mulai dari mana kalau mau mempelajari kamera udara, berarti cara mengoperasikannya kontrol remote. Terus harus minimal ya ngerti dan paham konsep fotografi dan videografi. Iya, memang awal mulanya ya sebaiknya yang kamera darat dulu ya. Kamera darat, iya benar. Menurut saya sih, karena lebih nggak beresiko dan kita eksplornya lebih enak. Nah, ketika udah tahu aturan mainnya gitu, main shutter speed, aperture, ISO dan lain-lain. Kalau itu udah, ya tinggal kita adaptasi ke sini aja gitu. Nah itu guys. Bedanya di sini ada navigasi aja gitu sih.
ISO, shutter speed itu kan istilah-istilah dalam fotografi dan videografi ya Om ya. Iya. Cara merekam, cara memotret, nah, itu harus dipelajari. Sudah basic, bisa disebut basic, sangat basic ya. Ya sepertinya itu basic lah. Nah, Itu yang membedakan drone toys dan kepentingannya untuk merekam. Iya, Nah, betul. mungkin itu clue-nya. kalau drone toys ya kita nggak punya tanggung jawab untuk ngatur-ngatur yang kayak gituan. Iya, iya, Auto iya. juga asal bisa lihat Merekam gambar, menangkap gambar. gambar dari udara udah cukup. Tapi kalau udah kebutuhan videografi, fotografi ya Mesti harus wajib itu ya. dasar. Dasar. Dan mungkin itu peluang juga ya, jadi sebuah pekerjaan baru untuk bidang di bidang dokumentasi ya, bisa jurnalistik dan sebagainya. Kan ini keahlian ya, keahlian mengoperasikan. Nah jadi mungkin kedepannya, sekarang udah banyak ya di industri ya merekam lewat kamera drone ini. Saya sering lihat seliweran di event musik, acara-acara tertentu, termasuk Om saya juga freelance di bidang ini, freelance gitu kan. Di luar saya ngebimbing anak-anak, kenapa saya juga tiba-tiba dimintai Om Maul bimbing anak-anak nih, ini perlu belajar ini, misalkan kamera udara dan sebagainya. Akhirnya saya bimbing sebisa saya gitu kan. Ternyata ada peluang ya di industri juga untuk motivasinya selain nanti bekerja di bidang perfilman dan sebagainya. Walaupun animonya segmented ya, kalau untuk drone ini, kalau kamera darat kan banyak. Iya. Gitu. Sebenarnya yang menjadi dasar kita banyak peluang kerja yang menggunakan drone itu adalah karena pengoperasian drone-nya, bukan soal videografinya sih sebenarnya. Tapi kalau khusus kita bicara soal videografi atau film gitu, ya dasar utamanya yaitu fotografi dulu. Fotografi ya. Baru nanti ada berbagai perangkat yang digunakannya secara berbeda, seperti drone, underwater drone, kemudian remote operated vehicle, remote operated vehicle. Tapi yang membuat kita kalau misalnya kerja di bidang drone yang di berbagai tujuan gitu ya, dasar utamanya pengoperasian drone itu sendiri gitu. Nah, tapi cuma kita punya nilai plus ketika kita juga bisa fotografi gitu. Nah, sebab di penggunaan drone untuk pertanian, penggunaan drone untuk inspeksi, ya dia nggak ngandelin videografi gitu loh. Iya, benar-benar. Maksudnya nggak ngandelin estetika videografi, enggak gitu. Estetika videografi. Nah jadi yang kebayang buat milenial Gen Z itu kan drone yang saya tangkap tuh bener nggak Om, jurnalistik terus videografi itu bisa dokumentasi ya, yang di industri umum itu kan. Yang lebih spesifik kan mungkin film karena jurusan DKP, siswa-siswa kejuruan ini atau perfilman. Peluang-peluang kalau nggak di industri film mungkin jurnalistik ya, bidang jurnalistik ya, khususnya kalau untuk bidang DKP gitu, film dan televisi, kemudian ya broadcasting juga jurnalistik ya, komunikasi gitu. Ya saya pernah lihat ada live apalagi menjelang lebaran, ada kemacetan, live view gitu kan. Ya hari itu juga benar direkamnya gitu kan, ditransfer. Ya mungkin kalau gini ya, kalau kita explore gitu, kalau kita coba list peluang-peluang kerja yang bisa kita raih ketika kita punya skill di drone videografi, ya jelas film, kemudian di broadcasting, jurnalistik, kemudian videografi, ya termasuk yang konten-konten, konten itu ya sekitaran itulah sepertinya. Skill keterampilannya ya Om Ben ya, berarti keterampilan yang harus dipelajari ya, sama kayak memotret ya, mengoperasikan kamera, ini juga mengoperasi, jadi ada double yang harus dipelajari. Iya. Kalau konsekuensinya
mau ngikutin hobi ini dan menjadi sebuah keterampilan tambahan. Iya. Itu Tapi teman-teman. ada juga sih kadang-kadang teman-teman tuh yang dia tadinya nggak ngerti fotografi, Iya. kemudian setelah megang drone dan di situ ada fitur-fitur pro, Jadinya belajar. dia belajar. Ya, jadi bisa Ya. dari A juga. Gitu. Sip Pak. Dari A ke B, dari B ke A, proses Iya, belajar. iya, betul. Nah itu peluang-peluang untuk di bidang alat ini ya. Jadi segala sesuatu pasti ada